Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami mau melakukan presentasi untuk tugas akhir kita. Kita mengambil data dari suatu coffee shop dan data penjualan yang akan kita ambil. Boleh selanjutnya? Yang pertama untuk bisnis proses kafenya ya. Pada bisnis proses kafe ini terdapat empat aktor utama, yaitu pelanggan, kasir, barista, dan staf gudang. Proses dimulai dari pelanggan datang dan melakukan pesanan kepada kasir. Kasir kemudian input pesanan ke sistem sekaligus menerima pembayaran. Setelah itu pesanan dikirim ke barista. Barista menyiapkan minum dan makan sesuai dengan pesanan, kemudian dilakukan pengecekan kualitas, lalu pesanan yang sudah jadi diserahkan kepada pelanggan. Secara paralel, staf gudang juga bertugas untuk mengecek stok bahan baku. Jika stok menipis, staf gudang melakukan pemesanan kepada supplier, menerima barang, dan menyimpannya kembali ke gudang agar operasional kafe tetap berjalan dengan lancar. Dengan alur ini, pelayanan menjadi lebih terstruktur, pesanan lebih akurat, dan ketersediaan stok selalu terkontrol. Boleh selanjutnya? Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan data yang digunakan dalam pembangunan data warehouse coffee sales. Jadi dataset yang kami gunakan ini berasal dari Kaggle dengan nama Coffee Sales Dataset yang dibuat oleh Yaroslav Isainkov. Data ini merupakan data transaksi penjualan minuman dari mesin kopi atau vending machine yang berada di sebuah pusat perbelanjaan di Vinnytsia, Ukraina. Nah, untuk dataset ini tersedia dalam dua file CSV, yaitu ada indeks satu dan indeks 2. Indeks satu dengan 3.637 baris data dan indeks 2 dengan 263 baris data. Nah, untuk periode data yang digunakan itu adalah dari Maret 2024 sampai Maret 2025. Oke, boleh lanjut Mas ke slide selanjutnya. Nah, oke, untuk struktur data pada dataset ini terdiri dari beberapa atribut utama ya, yaitu ada tanggal dan waktu transaksi, lalu ada nama produk, ada harga transaksi, ada metode pembayaran juga. Nah, atribut-atribut tersebut kemudian dipetakan ke dalam skema data warehouse yang telah dirancang menggunakan pendekatan star skema. Nah, kolom date dan date time digunakan untuk membentuk dimensi waktu, yaitu dim date dan dim time. Untuk kolom coffee name-nya itu dan price digunakan sebagai dimensi produk atau dim produk. Untuk kolom case-nya digunakan sebagai dimensi payment type. Nah, untuk kolom card hanya ada pada indeks satu itu digunakan sebagai dimensi customer secara opsional. Oke, nah selanjutnya untuk nilai transaksi atau money itu digunakan sebagai data pada tabel faktanya ya, factor apa transaction. Nah, setiap baris data mempresentasikan satu transaksi pembelian minuman, sehingga dataset ini sesuai kalau digunakan sebagai sumber data untuk pembangunan data warehouse penjualan coffee shop. Oke, boleh selanjutnya. Baik, selanjutnya skema data warehouse yang kita gunakan yaitu skema bintang atau star schema yang mampu menyederhanakan struktur data transaksi menjadi lebih terorganisir dan mudah dianalisis. Di sini, table fact transactions berfungsi sebagai pusat penyimpanan data transaksi yang memuat nilai penjualan sebagai indikator utama performa bisnis. Lalu ada tabel dimensi, yaitu dimensi date dan dimensi time, mendukung analisis penjualan berdasarkan periode waktu, sehingga dapat mengidentifikasi tren penjualan serta jam transaksi tersibuk. Untuk selanjutnya, tabel dimensi produk memungkinkan analisis performa setiap jenis kopi, sehingga membantu dalam menentukan produk yang paling diminati pelanggan. Lalu terdapat dimensi payment type, memberikan informasi terkait preferensi metode pembayaran pelanggan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan transaksi digital. Selanjutnya ada tabel dimensi customer itu sebagai opsional, memungkinkan analisis perilaku pelanggan dan segmentasi pelanggan untuk pengembangan strategi pemasaran di masa depan. Terus selanjutnya oleh Kak Prabu.
Baik, untuk ideal proses ini sendiri kita menerapkan 3 tahap. Yang pertama dari ekstraksi, yang kedua transformasi, lalu ada load. Dari sini kita membuat proses BPMN-nya adalah ada tahap awal di mana data itu diambil dari sumbernya yaitu vending machine, lalu data itu diekstrak dengan berisi kolom-kolom utama seperti date time, cash type, money, dan coffee name. Di tahap kedua, transformasi, di sini adalah tahap untuk membersihkan dan merapikan data agar siap dianalisis berdasarkan observasi pada sumber. Lalu di tahap ketiganya itu adalah tahap load. Next, di tahap ketiga ini sebetulnya ada error handling. Error handling ini untuk menampung jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan yang tidak bisa diperbaiki atau diproses. Jadi prosesnya ini otomatis akan berhenti. Sehingga di tahap 4 ini adalah load, yaitu menetapkan visualisasi hasil pengolahan dari data untuk menjadi visualisasi dashboard Power BI. Next, berikut ini adalah dari diagram bisnis proses model notasinya dari coffee shop. Yang pertama ada ekstrak yang diawali dengan tanda lingkaran, lalu ekstrak data ke CSV dengan tanda activity yang bernama task. Lalu selanjutnya ada proses yang disebut gateway. Gateway ini ada pilihan apakah data CSV-nya tersedia atau tidak, ya atau tidak, sehingga datanya refresh ke dalam sebuah laporan dan dashboard visual menjadi tampil untuk ditampilkan. Next. Oke, terakhir untuk hasil data warehouse yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, untuk hasil data warehouse yang dirancang itu kita menggunakan model star schema, yang dimana mampu menghasilkan informasi analitis untuk mendukung pelaporan dan pengambilan putusan bisnisnya. Lalu melalui table fact transactions, sistem dapat menyajikan metrik utama seperti total penjualan, jumlah transaksi, dan juga nilai rata-rata transaksi selama periode dari Maret 2024 sampai Maret 2025. Lalu analisis berbasis waktu dilakukan menggunakan dimension date dan juga dimension time, sehingga memungkinkan identifikasi pola penjualan berdasarkan hari, bulan, dan juga jam transaksinya. Selain itu ada juga dimensi produk yang dimana dia mendukung analisis untuk performa jadi produk kopi yang dijual. Sedangkan untuk dimension payment type digunakan untuk menganalisis preferensi metode pembayaran pelanggan yang dilakukan. Secara keseluruhan, data warehouse ini mendukung analisis secara historis yang terstruktur dan juga menjadi fondasi bagi penerapan sistem BI atau Business Intelligence. Selanjutnya untuk BI tools-nya oleh Mas Berton. Dari analisis yang kita buat dari coffee shop ini adalah tampilan untuk eh, visualisasi dashboard yang kita buat. Di sini ada pie chart, di sini ada stack bar chart, juga ada visual card di atas dengan total transaksi. Total pendapatan itu 7.000, juga ada total 262 transaksi.
Mungkin untuk dashboardnya bisa dibuka di link. Ya, di sini kita bisa lihat insight yang kita dapatkan dari metode pembayaran bahwa sebanyak 182 atau 69% itu transaksinya menggunakan kartu. Sementara 80% itu menggunakan eh, cash. Dari sini kita bisa mendapatkan insight bahwa metode pembayaran ini cukup paling populer untuk dilakukan ketimbang menggunakan cash. Juga selain itu kita mendapatkan insight tambahan di insight yang kita dapat dari metode pembayaran ini adalah pelanggan lebih suka membayar menggunakan cash atau card. Jadi data yang menunjukkan dari dashboard ini lebih banyak menunjukkan pelanggan lebih banyak menggunakan kartu ketimbang cash. Lalu bisa di kita lihat dari statistik penjualan di tanggal 9 Februari, mungkin bisa diklik di tanggal 9 di atasnya. Terjadi 16 transaksi dengan total revenue sebesar 444.000 dengan komposisi pembayaran itu kartu menggunakan kartu sebesar 4,58%, yaitu ada 12 transaksi di mana sisanya itu 4 transaksi menggunakan metode pembayaran cash. Juga bisa diklik di bagian Americano with milk-nya bahwa produk yang paling populer ini adalah kopi Americano with milk. Ini mendapatkan insight bahwa kopi Americano ini merupakan menu yang cukup favorit untuk dipesan dan sangat populer. Untuk presentasi ini sekian dari tim kita. Terima kasih. Selamat malam.